terkait dengan beberapa prediksi terbaru Mas tentang lorong berdarah Mas. Saya minta dikasih bocoran Mas. Gimana ya? Kemarin saya sempat menuliskan di Instagram saya tentang lorong berdarah. Saya lihat banyak sekali korban, ada anak-anak, jadi potong-potong, bukan dipotong apa? Kayak hancur. Saya berharap itu bukan bom. Sehat Mas Bogor? Sehat, ya. Mas Sinta sendiri sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Banyak teman yang respon, aduh jarang orang tulus seperti Mas Tigor begitu. Nanti saya ingin bincang lebih jauh terkait dengan hal itu. Tapi ini Mas, sekarang yang lagi rame ini ya di medsos, ditinggal mati sama anaknya, tapi orang tua dan mertua justru rebutan warisan dan segala macam. Miris terkadang melihat hal-hal seperti itu. Mas Tigor sendiri memandangnya bagaimana? Kalau saya melihat tentang itu, saran ya, ini saran pendapat saya. Kalau mereka mau berpendapat seperti apa itu hak mereka, tapi yang namanya orang meninggal itu beban itu ada. Sekarangnya gini, misalnya Mas Indra hari ini seharusnya ada di Kediri, tetapi Mas Indra masih di tempatnya Mas Indra, terasa beban Mbak. Oh iya. Di situ ada beban sama orang yang meninggal itu siap tidak siap dia harus berangkat gitu. Kalau mereka tahu bebannya yang ada di dunia seperti itu, tenang tidak logika? Tidak akan tenang. Padahal idealnya orang meninggal itu harus terbebas dari kemelekatan dunia. Iya. Tapi melihat keluarga seperti itu jadi beban. Iya, misalnya gini ya, yang seharusnya ya pihak keluarga yang masih ada, jika ada orang yang meninggal, menanyakan kepada orang-orang terdekatnya apakah beliau ini sudah mempunyai beban, mempunyai utang piutang atau apa. Kalau memang ya segera diselesaikan, jangan kita yang malah mengusik dari milik beliau gitu. Harta warisan itu tidak ada yang apa ya Mas, tidak ada yang sampai kuat banget, tidak ada. Apalagi kita merebutkan yang bukan jerih payah kita. Jangankan itu, anak ke orang tuanya aja tidak boleh seperti itu. Misal orang tuanya meninggal, anak saling berebut, karena banyak sekali permasalahan seperti itu pun tidak patut. Apalagi sebaliknya, seorang orang tua yang merebutkan harta warisannya si anaknya ya. Kalau kira-kira setelah melihat berita-berita desas-desus di medsos yang seperti itu, perasaannya Mas Tigor kepada beliau yang meninggal bagaimana? Di mana yang namanya arwah yang sudah berpulang membutuhkan doa, membutuhkan penyempurnaan ibaratnya. Kalau beliau ini melihat yang di dunia masih kesruh, masih berantem, apalagi merebutkan harta itu, ya hancur lah Mas rasanya. Kayak prihatin. Lebih baik aku bawa barang-barang aku kalau bisa ya, daripada barang-barang ini dibikin perebutan, bikin permasalahan terhadap orang-orang yang saya cintai dulu ketika di dunia gitu ya. Itu ada satu lagu ya Mas ya, tidak tahu itu selawatan yang saben malam Jumat ya. Itu kira-kira katanya Alil kubur pulang itu ya, mulai neng omah itu Mas. Itu gimana Mas melihat hal itu? Relevansinya? Kalau itu pembelajaran. Di mana yang namanya hari Jumat itu kalau di kita itu hari yang sangat luar biasa untuk mengirimkan doa dan apapun itu, bahkan berkahnya juga jatuh di hari Jumat. Kita bedah liriknya. Saben malam Jumat ahliku mulih nang omah kanggo njaluk donga maca Quran senadyan sak kalimat. Kita bersih. Setiap malam Jumat ahli kubur pulang ke rumah hanya minta doa walaupun satu kalimat. Berarti apa? Harapannya nih sesempatkan. Walaupun tidak ke kalimat itu gini loh. Bunga itu kalimat. Ya Allah. Kalau memang tidak sempat full, sesempatkan cuma satu kalimat itu harapannya orang yang sudah meninggal itu memang luar biasa. Karena apa? Orang yang sudah meninggal itu sudah tidak bisa berdoa. Siapa yang mendoakan? Yang mendoakan adalah sanak saudaranya yang masih ada di dunia. Kenapa kok orang meninggal ini harus didoakan?
Misal jika orang yang meninggal tersebut amal ibadahnya kurang, di alam kubur itu ibarat rumah kosong yang belum ada isinya, belum ada apa-apanya. Ketika kita manusia hidup ini memberikan doa, berarti disitulah tambah yang namanya fasilitas. Misalnya yang dikubur, walaupun saya juga belum pernah meninggal, tapi kan setidaknya kita membedah lah, seperti inilah gambarannya. Dengan siksaan-siksaannya di alam kubur, ketika manusia yang ada di dunia ini berdoa, setidaknya yang di alam kubur ini merasa berkurang. Ini harapan siapapun yang sudah berpulang, agar anak saudaranya mau mendoakan. Kenapa? Cita-cita seorang orang tua kalau punya anak mesti anaknya yang soleh. Karena apa? Besok lek wis wong tuane gak enek, kelak kalau orang tuanya sudah tidak ada, anak ini bakal bisa mendoakan. Ini harapan bagi mereka. Nah, di lagu itu juga digambarkan, kebaco temenan ger anak turunku, kabeh melu wirang padha mangan tinggalanku. Jadi orang yang sudah meninggal itu merasakan bahwa gini, apalagi mereka yang tidak mau berdoa, kok keterlaluan, dia mau mengambil hartanya, berdoa aja dia tidak ngerti. Apalagi buat kita yang kaum sekarang ya, mungkin jarang lah kalau berdoa dan sebagainya untuk leluhur kita yang sudah meninggal. Kalau zaman dulu, kalau nenek moyang saya, nenek dari ibu saya itu setiap malam Jumat dia bikin cawisan. Mungkin ada yang pernah dengar apa cawisan atau apa, nanti di kamar dia berdoa. Hampir di saat-saat ini saya tidak pernah menemui seperti itu. Ini yang kita harapkan, bahwa adat kita ini, ayo kita diuri-uri lagi. Berdoa itu penting. Berdoa dengan cara jenengan apapun mau berdoa mesti diterima sama Tuhan. Dimanapun, misal Mas Hendra jalan duduk, aku tak kirim doa lah buat leluhur saya, tetap diterima. Tidak harus di tempatnya seperti apa. Dan doa itu tidak harus pakai bahasa Arab ya Mas. Iya. Doa bahasa apapun tetap diterima. Bahasa hati pun kita juga diterima. Karena Tuhan tidak hanya miliknya orang Arab ya Mas. Iya. Sekarang orang pada denger gitu aja sudah, kalau sumbu pendek itu udah jadi masalah Mas. Iya. Seperti statementnya Jenderal Dudung kemarin. Itu yang lirik terakhir kayaknya, lamun aku bisa, itu Mas ya. Lamun aku bisa bali ning alam donya, bakal tak ringkesi donyaku sing isih ana. Itu bahwa seorang yang sudah berpulang kok melihat anak saudaranya di dunia ini berebut hartanya, rasanya itu menyesal. Kalau memang boleh kembali lagi, harta itu bakal dibawa ke kuburan ini. Saya berharap buat siapapun, dimanapun, kita tidak menyudutkan satu pihak. Yang namanya harta seperti itu jangan sampai diperebutkan. Gunakanlah sesuai dengan ini apa ya, bukan kewajiban, hakmu itu. Kalau itu memang bukan hakmu ya jangan. Apalagi seorang yang punya anak, itu hak anaknya. Kalau alasan menyelamatkan, kita dipikir yang diselamatkan orangnya apa hartanya. Itu loh Mas Bro. Iya. Jadi lagu itu memberikan sebuah pesan moral ya, adab kita kepada orang yang sudah meninggal. Iya. Sesuai porsinya lah Mas. Iya. Karena kalau nggak sesuai porsi pasti ada karma yang mengikuti. Karma mesti ada. Oke. Berbicara tentang kematian gitu kan, ada konsep reinkarnasi lahir kembali di bumi. Pernah nggak Mas Tigor berpikir kira-kira aku biyen siapa ya saya itu di kehidupan yang sebelumnya? Itu yang pertama. Dan yang kedua, adakah cara sebenarnya untuk sampai ke paham di situ gitu? Kalau ngomong-ngomong reinkarnasi, saya mempercaya itu logikanya gini. Kita sebagai manusia saat ini, kelak kita akan reinkarnasi ke tubuh siapa, ke sosok apa kita nggak ngerti, tergantung apa yang kita lakukan saat ini di dunia. Misal, kalau kelakuan kita di dunia bejat saat ini ya, bisa kita besok reinkarnasi. Ya kalau reinkarnasinya menjadi manusia kembali. Kalau kita dilahirkan kembali dalam sosok binatang, kita nggak ngerti. Tapi kalau saya pribadi nggak tahu ya, dari saya kecil, yang di pikiran saya, yang di gambaran saya selalu berhubungan dengan lautan. Enggak, berarti
ada perasaan tersendiri ketika kemudian berada di pinggir pantai atau gimana? Iya, ada kayak nyaman, kayak tenang, lebih bisa komunikasi dengan makhluk lautan daripada makhluk gunung. Itu katanya kayak gitu berarti ya. Tapi tidak terlintas ya, kira-kira saya ini siapa dulu belum ya? Saya enggak. Oke. Oke Mas, terkait dengan beberapa prediksi terbaru Mas tentang lorong berdarah Mas, saya minta dikasih yang bocoran Mas, gimana ya? Kemarin saya sempat menuliskan di Instagram saya tentang lorong berdarah. Saya lihat banyak sekali korban, ada anak-anak, jadi potong-potong, bukan dipotong apa? Kayak anjing. Saya berharap itu bukan bom. Ngeri, miris. Orang yang tidak tahu apa-apa kena dampak. Ada penjaga keamanan juga kena. Terus aku di situ lihat seperti orang yang bersih-bersih, apa ya, office boy. Tapi bukan perkantoran itu, saya tidak ngerti bangunan apa, tepatnya di lorong. Jadi kalau saya lihat dari korban ledakannya itu jaraknya sekitar 4-7 meter dari gerbang pertama. Berarti kan dia belum sampai masuk, tapi ada korban di situ. Ini hanya Terawangan. Iya, itu 2022 kan? Ini dekat. Dekat-dekat. Ya, Ya mudah-mudahan nggak terjadi. Mudah-mudahan nggak terjadi. Ya. Saya sendiri berharap hanya pandangan kosong dan pandangan buruk nggak akan pernah kejadian gitu. Itu bayangan itu terlintas ketika Mas Tigor sedang apa? Berapa ya, saya lupa. Kadang kalau saya ada gambaran apa langsung saya bikin di Instagram saya kalau nggak salah malam atau apa ya. Malam pas santai-santai tiba-tiba lah ini kok ada apa? Itu berarti nggak bisa diminta kayak gitu? Nggak bisa diminta. Nggak bisa. Kita hari ini duduk kita mau lihat besok ada apa kita nggak ngerti. Oh iya. Tiba-tiba muncul sama seperti gempa Bantul 2006. Paginya aduh ini ada apa ya? Itu pagi. Saya malam itu SD saya masih. Malam besok paginya gempa Bantul. Gunung Meletus Kelut juga seperti itu. Hari ini saya acara. Kok enggak enak ya? Nah, aku datang ke Gua Selomangkleng. Iya. Sorenya jam 10 malam Kelut meletus. Kita juga enggak minta, tiba-tiba muncul, hilang. Pas nyanyi pernah nggak Mas muncul gambaran atau bayangan gitu? Pas nyanyi pernah. Ya. Oh pernah ya? Pernah. Pas nyanyi kita enak-enak di panggung, tiba-tiba ada yang nonton malu lagi. Oh. Oke, Mas terkait dengan tadi yang lorong berdarah itu korbannya sedikit ya? Banyak ya? 1, 2, 3, 4, 5, sekitar 6 lah, 6-an. Sekitar 5-6 gitu kan? Tapi meninggal? Yang satu selamat. Oke. Selamat tapi dalam kondisi ini luka-luka segala macam ya, gitu ya. Parah mungkin ya. Bisa jadi cacat permanen. Oke, Mas. Oh ya, bendanya yang meledak itu di jok motor. Jok motor. Jadi saya berpesan buat keamanan manapun cek orang keluar masuk, tidak hanya depan aja, jok juga dicek. Dia pakai jangan di share di sini, pokoknya jok sama sepatu. Jok sama sepatu ya. Itu dia kira-kira sengaja atau kemudian dia sesungguhnya juga korban menurut Mas Tigor? Dia sengaja. Kenapa orang sampai pada pemikiran punya nekat seperti itu? Kebanyakan menurut Mas Tigor apa yang latar belakangnya? Doktrin kah atau gimana? Kita tidak bisa yang mengatakan doktrin atau apa. Intinya satu, kalau kita belajari, pahami dengan benar, jangan sampai merugikan diri sendiri apalagi orang lain. Karena di zaman sekarang banyak sekali kita mendengar, melihat sesuatu yang tidak harus kita langsung cerna, langsung kita terima, enggak, kita harus proses dulu apakah ini bermanfaat bagi kita atau enggak. Itu berarti bentuk dari aksi teror ya Mas? Iya, aksi teror. Dan aksi teror itu tidak harus kemudian dikaitkan dengan agama. Enggak, itu sesuatu yang berbeda ya, beda. Mas, ya? Jangan menyalahkan agama. Yang salah itu bukan agamanya, orangnya. Mau dikatakan ini baik ini buruk, kalau orangnya betul. Oke.